Halo, di sini saya akan mempresentasikan organisasi prosesor. Nah, yang pertama ada pengertian. Inti dari sebuah prosesor adalah CPU. Dan kepanjangannya Control Processing Unit, atau yang lebih dikenal dengan sebutan prosesor. Fungsi CPU sebagai otak atau semua proses yang terjadi pada mesin komputer. Nah, selanjutnya bagian CPU atau prosesor. Control Unit. Control Unit berfungsi untuk mengatur antrian data instruksi serta mengontrol proses pada CPU sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam sistem komputer. Nah, selanjutnya ada Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU berfungsi untuk melakukan pengolahan data. CPU akan mengoperasikan setiap data sesuai logika aritmetika. Nah, selanjutnya ada register. Register merupakan jenis memori berkapasitas kecil, tetapi memiliki kecepatan yang tinggi. Dalam struktur CPU, sebagai media penyimpanan data sementara, baik pada saat akan terjadinya proses. Nah, selanjutnya ada CPU interconnection. CPU interconnection merupakan sistem boot yang terdapat dalam internal CPU atau unit dalam CPU. Nah, selanjutnya ada register yang dapat diprogram. Nah, yang pertama ada register data. Register data adalah sebuah tipe register yang digunakan untuk menyimpan nilai tertentu dalam sistem operasi pada CPU. Nah, bagian-bagiannya adalah 1. General Purpose Register. Fungsinya menyimpan berbagai jenis data ketika melakukan operasi terhadap data. Contohnya, Accumulator Register, Batch Register, Pointer Register, dan Data Register. Yang kedua ada Special Purpose Register, digunakan untuk menghasilkan menyimpan data operasi floating point. Nah, selanjutnya ada register petunjuk stack. Stack Point Register digunakan untuk setiap instruksi yang tidak membutuhkan alamat. Contohnya, yang pertama ada POP, digunakan untuk mengambil data dari stack. Yang kedua ada push, menyimpan data pada stack. Nah, selanjutnya ada register penanda atau flag register, berisi nilai keluaran dari hasil sebuah operasi dari sebuah register yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada register alamat atau address register, digunakan untuk menyimpan daftar alamat data, alamat instruksi di memori utama, serta sebagian alamat digunakan pada sebuah operasi aritmetika. Kategorinya, yang pertama ada index register, digunakan pada mode pengamatan secara berindeks. Kedua ada segment point register. Selanjutnya ada register yang berfungsi sebagai control dan status. Nah, yang pertama ada register untuk pengamatan buffering. Nah, bagiannya ada 1. MBR, Memory Buffering Register, digunakan untuk menampung data yang akan ditulis memori serta data hasil proses. Yang kedua ada MAR, Memory Address Register, penyimpanan alamat memori yang akan diakses. Nah, yang ketiga ada Input-Output Address Register, menyimpan alamat port input-output yang akan diakses. Nah, yang keempat ada Input-Output Buffering Register, untuk menampung data yang akan dikirimkan atau menyimpan data sebuah port. Selanjutnya ada register yang digunakan untuk mengeluarkan instruksi. Nah, yang pertama ada PC atau Program Counter, untuk menyimpan data memori tempat menyimpan instruksi yang akan dieksekusi. Yang kedua ada ER, Instruction Register. ER berisi instruksi yang akan dijalankan. Nah, instruksinya ada, yang pertama ada 0 untuk mengetahui hasil nilainya 0. Kedua ada equal untuk mengetahui hasilnya sama. Dan yang ketiga ada sign, berfungsi untuk mencatat tanda yang dihasilkan. Yang keempat ada carry, berfungsi untuk mencatat nilai carry. Yang kelima ada interpret enable disable, berfungsi untuk merekam kondisi sebuah interpret. Nah, yang keenam ada supervisor untuk mencatat metode eksekusi yang sedang dijalankan. Nah, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.